Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami tim Bidga Kreatif dalam program kami dalam bulan Ramadan, yaitu Berburu Takjil bersama dalam taklim dan jalinan silaturahmi. Teman-teman semua, untuk podcast Berburu Takjil ini akan kami siarkan pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu di akun YouTube resmi kami, yaitu MTSN 3 Sragen Channel. Dengan tema yang beragam, pastinya tidak akan membuat kalian bosan, dan juga dengan host dan juga narasumber yang berbeda pula. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau Bapak Haji Muhsin, Sarjana Agama Magister Pendidikan selaku Kepala MTS Negeri 3 Sragen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Kita harus tetap semangat gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sarana seperti ini itu bisa untuk ngabuburit juga ya, menjelang buka puasa ya. Terima kasih sekali atas kreativitas kalian semuanya, luar biasa. Baik Pak, untuk tema kali ini yaitu membicarakan hal-hal yang biasanya dilakukan pelajar Pak dalam bulan Ramadan, mulai dari sahur sampai tarawih. Hari itu kan berputar ya Pak, kita mulai dari saat sahur dulu. Kenapa sih Pak kita itu memerlukan sahur? Ya itu pertama sunnah ya, sunnah Rasul gitu. Jadi diantaranya apa yang dianjurkan dalam bulan Ramadan itu dalam puasa diawali dengan sahur, itu sunnahnya. Kemudian berikutnya juga manfaatnya tentunya tentang energi, bahwa kita dalam satu hari kan membutuhkan energi, maka harus ada pasokan energi untuk masuk dalam tubuh, itu kan penting gitu. Kayak charger Mbak gitu. Gitu. Kayak charger ini. Jadi semacam kayak dicas itu kan perlu dalam karena mau tidak makan dalam sekitar 12 jaman ya gitu, sekitar itu ya memang harus butuh energi untuk itu gitu. Jadi sendiri setiap hari sahur Pak? Alhamdulillah sahur Pak. Dan sunnah Rasul kan diakhirkan dalam akhir menjelang azan atau imsak gitu kan, dianjurkan seperti itu. Insya Allah selalu sahur, tapi ya memang tiap tahun namanya manusia ya kadang ya coro Jawa ini kerinan gitu ya, ya pernah juga, gitu, tapi kita usahakan untuk itu. Dan harapan kami juga utamanya anak-anak itu, kita khawatir kan gini Mbak Ica ya, jadi banyak anak-anak kalau ditanya nggak berpuasa, biasanya alasannya satu, tidak sahur dan gitu ya, itu seperti itu Mbak. Ya itu alhamdulillah saya selalu melaksanakan. Kalau menurut Bapak, berdasarkan pengamatan Bapak, saat sahur itu biasanya pelajar tuh ngapain aja Pak? Ya, nak zaman saiki kelihatannya itu bangun itu ya dipegang HP ya. HP, lihat TikTok, YouTube gitu, atau media sosial yang lain, melihat-lihat kalau ada informasi apa di WhatsApp-nya gitu ya. Itu seperti itu, biasanya seperti itu. Sambil menunggu mungkin ibunya ngengek nasi gitu ya, atau sayur atau buat lauk, itu biasanya kelihatannya seperti itu. Tapi kami berharap, harapan kami sambil menunggu itu ya oke lah, untuk main gadget itu ya monggo itu, tapi harapannya ya jangan terlena dengan itu, bisa digunakan juga untuk tadarus gitu, seperti itu ya akan lebih baik gitu. Tapi itu menurut kami realistis apa yang ada gitu, karena kami juga punya anak itu, kalau digugah itu kita lihat gadget yang dipegang gitu. Seperti itu. Nah menurut saya itu harus kita maklumi gitu. Seperti itu. Lalu Pak, saat sahur itu biasanya pelajar kan malas ya, seperti yang jenengan sampaikan tadi, anak yang jenengan tadi kan Pak. Untuk mencegah rasa malas itu Pak, gimana sih caranya? Ya tentunya gini Mbak ya, tentunya harus mengingat bahwa untuk sahur itu harapan kita dan sunnah Rasul sekali lagi itu diharapkan ada sahur sebelum berpuasa itu berpikir bahwa ini adalah energi yang harus disimpan gitu, seperti itu. Nah, itu di samping itu. Iya, itu seperti itu. Dan kadang memang
eh, anak-anak usia SMP itu agak sulit memang gitu ya. Kan dibangunkan, suruh makan, makan saja mungkin nak menggunakan sayur itu ya juga dia nggak suka gitu ya. Enaknya yang instan-instan saja, nanti yang nugget, mie seperti itu. Nah itu yang juga harusnya apa ya? Intinya dipaksakan gitu ya untuk makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran itu penting itu. Nah itu yang kita berharap. Lalu di bulan Ramadan ini kan dulu rencananya memang ada rumor-rumor ingin diliburkan 1 bulan full ya Pak sekolah. Tapi kan ini faktanya itu tidak jadi. Gimana sih Pak jadwal, tips mengatur jadwal agar pelajar itu seimbang antara ibadah dan juga pelajaran? Iya. Jadi memang kemarin ada wacana gitu ya, karena pernah terjadi juga pada waktu zaman dulu gitu ya, itu pernah kita itu sekolah itu diliburkan total dalam 1 bulan Ramadan. Memang semuanya ada positif negatifnya gitu ya, positif negatifnya. Pada waktu itu saya masih tingkat SD gitu ya, Lama itu banget ya, Pak, lama sekali sudah ada, memang ada positifnya. Positifnya itu juga bisa dimanfaatkan ke pesantren untuk ikut pesantren kilat di pondok-pondok gitu, karena pernah kami juga di pondok untuk ikut pesantren kilat pada waktu liburan Ramadan gitu. Tapi kalau semacam ini kan kita santrinya santri pesantren kilat di sekolahan kadang cuma 1 hari 2 hari gitu ya gitu. Seperti itu lah ini. Nah sehingga menurut kami ini juga kita khawatir kalau libur itu kegiatannya apa di rumah anak-anak bisa jadi malah liar, malah bulan yang nggak karuan kesana kemari, ujung-ujungnya nanti kalau lapar, kalau haus malah bahasa Jawanya motel ya seperti itu motel. Bahasa tempat saya motel gitu ya itu itu menggugurkan dari puasanya itu kan sangat disayangkan itu sehingga masuk sekolah ini juga ada baiknya. Sehingga tipsnya tentunya ya, dalam bulan Ramadan ini kan kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar ya gitu. Juga tentunya ibadah saya yakin juga beda, yang biasanya tidak ke masjid gitu. Kemudian di belajarnya juga harusnya juga tidak kendor gitu meskipun dalam kondisi lapar. Kelihatannya saya lihat ini anak-anak ini malah terkendali dengan adanya puasa ini. Mungkin terkendali mungkin ramenya apa gerakannya anak itu kan karena lapar gitu kan itu kan ada baiknya itu. Seperti itu kelihatannya agak beda ini. Apa mungkin malah dibuat suruh puasa terus itu anak-anak itu. Ya, jangan Nah itu, tapi itu, nah itulah yang ada pengaruh positif menurut kami ya bagi anak-anak kita yang penting bisa tentunya ibadah dalam bulan puasa itu tidak hanya diartikan sholat, ngaji, puasa kita, tapi setiap aktivitas kita positif, insya Allah itu adalah bentuk ibadah. Dalam bahasa Rasulullahnya itu insya Allah itu mangkoma Ramadona. Salah satu kita itu memakmurkan, mendirikan bulan Ramadan itu adalah mengisi waktu kita dengan kegiatan positif. Tidak selalu diartikan ngaji, kemudian mendengarkan pengajian, sholat, tidak itu insya Allah segala aktivitas kita yang positif itu insya Allah ada ibadah kita. Tapi Pak, saya kan juga sebagai pelajar, saya itu juga sering menemui teman-teman saya itu menggibah saat puasa Pak. Jadi gini, tipsnya gimana tuh Pak, biar kita tuh bisa mencegah agar tidak menggibah? Gitu. Iya. Ya itulah karena apa itu membahas hibah itu kadang kan mengasihkan Mbak gitu ya gitu. Jadi asik itu membahas orang itu kadang itu. Nah itu yang tentunya harapan kita bagaimana kita menghindari itu sehingga nantinya ibadah kita itu pahalanya itu sebenarnya enggak membatalkan puasa ya, enggak, dari mengurangi pahala saja. Nah itulah yang harus dipahami gitu, seperti itu lebih baik kan gunakan yang lain. Tapi tentunya membicarakan orang itu kan ya dalam bentuk-bentuk yang sederhana, ringan-ringan, saya kira masih
bisa, tapi jangan berlebihan gitu, seperti itu. Yang penting ya jangan buat kejelekan orang kita bicarakan, ya membicarakan yang baik-baiknya saja gitu, seperti itu. Nah itu insya Allah itu adalah juga ada baiknya juga, ini membicarakan yang baik ya gitu ya, tidak yang jelek. Tapi tentunya sekali lagi daripada membicarakan orang belum tentu benar, itu ya tentunya harapan kita digunakan yang lebih baik dari itu ya, baca buku dan beraktivitas seperti ini itu saya kira akan lebih baik banyak yang bisa kita lakukan. Sepulang sekolah tuh Pak, biasanya pelajar itu kan tidur. Iya. Karena mereka tuh pernah mendengar tidur juga merupakan ibadah kalau bulan Ramadan. Iya. Maksudnya tuh gimana sih Pak? Iya. Ya tentunya gini Mbak, kalau tadi kan sempat tentang hal banyak teman-temannya gibah gitu. Maksudnya gini, ya daripada gibah itu membicarakan orang, ya lebih baik kan tidur itu tadi. Tapi bukan, jangan jadikan selalu aku tidur terus tiap hari, tidur terus bahasanya ini kan ibadah gitu ya, gitu seperti itu. Jadi memang ada Rasulullah menyampaikan itu pada tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah gitu. Bahkan apanya air yang keluar dari orang bertidur itu ya itu ngiler, cara Jawanya adalah ilernya adalah minyak wangi gitu, minyak wangi itu seperti itu. Tapi sekali lagi jangan diartikan secara mentah-mentahan bahwa wis turu terus ibadah, maksudnya itu ya, daripada beraktivitas yang tidak baik seperti gibah tadi, kemudian mungkin karaokean itu seperti itu, ya lebih baik ya tidur saja, tapi ya jangan berlebihan untuk tidurnya. Lah kalau nak setiap saat itu tidur, bayi saja bisa puasa gitu. Tidur terus itu. Nah itu apa bedanya nantinya seperti itu. Nah itu yang dimaksud seperti itu, yang dipahami maksudnya daripada melakukan suatu hal yang tidak baik, maka lebih kalau tidur itu lebih baik, tapi ya jangan tidurnya terus jam subuh tidur, kok bangun jam 10 adus tidur lagi, terus sholat zuhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, jangan gitu ya gitu, seperti itu. Ada porsi yang harus dibagi-bagi gitu seperti itu. Baik Pak. Waktu sore menunggu berbuka itu kan biasanya kami sebagai pelajar kan ngabuburit lah Pak istilahnya. Menurut Bapak ngabuburit itu yang baik itu gimana sih Pak? Iya. Ya ngabuburit itu juga sah-sah saja ya sambil menunggu maghrib gitu. Asalkan ya mohon maaf ini misalnya tongkrongan di jalan, kemudian nanti kalau ada orang lewat mengganggu, itu menurut saya kan kurang pas gitu ya sebenarnya. Oke lah kalau ngabuburit biasa saja gitu, menunggu, dan itu mungkin bisa sambil juga di suatu tempat kita bawa Al-Quran, ngabuburitnya ngaji bersama, itu kan juga baik juga. Jadi menurut kami ya oke lah untuk mengikuti apa yang tren yang ada, itu menurut kami monggo, tapi sekali lagi jangan mengganggu yang kalau di pinggir jalan lewat. Saya juga heran Mbak, itu kalau pulang sore itu baik sebelum puasa maupun setelah puasa itu anak-anak muda itu pada di jalan-jalan nongkrong itu nggak tahu apa yang dilakukan itu ya, itu seperti itu. Kalau laki-laki bisa jadi kalau ada anak perempuan lewat disorain seperti itu, menurut kami ya itu kan nggak baik ya. Jadi bentuk ngabuburitnya menurut kami seperti apa itu? Ngabuburitnya bisa bentuk sosial, bisa jadi gitu ya, menghimpun dana sosial di masyarakat, terkumpul, kemudian bagi takjil, itu kan bisa juga salah satu jenis ngabuburit ya, itu seperti itu. Misalnya ini kan kita kan madrasah kita kan di jalan raya itu, anak-anak pengurus OSIS atau kelompok-kelompok aktivitas madrasah itu menghimpun dana, kemudian dibuat takjil itu dibagikan orang-orang lewat itu yang musafir, itu saya kira kan luar biasa bentuk ngabuburitnya seperti itu.
Jenengan juga ngabuburit Pak setiap hari? Enggak, saya belum pernah itu ngabuburit saat ini. Belum pernah. Saat ini selama ini belum pernah diistilahkan ngabuburit, itu masih aktivitas di rumah dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang lain itu ya misalnya dianggap ngabuburit ya juga bisa. Tapi untuk beraktivitas misalnya kayak di tempat wisata atau apa, di tempat apa terus diam di situ, kelihatannya belum sampai saat ini. Belum masih ada rencana Pak? masih aktivitas-aktivitas, misalnya ada kelompok kajian kami di hari Selasa, kami ada ada kumpulan itu seperti itu sampai maghrib buka bareng itu seperti itu. Ya itu ya semua bisa dikatakan ngabuburit. Lah itu. Lalu Pak, di bulan Ramadan ini kan ada istilahnya sholat tarawih. Itu kan menggantikan sholat tahajud. Iya. Menurut Bapak, tarling itu gimana Pak? Oh iya. Sebetulnya ya kok menggantikan tahajud itu tidak sholat malam ya. Sholat malam, jadi tarawih itu kan sholat lail gitu ya. Nah, masalah mau tahajud lagi ya nggak apa-apa sebetulnya gitu, seperti itu. Intinya bisa dua-duanya dilaksanakan. Tapi yang jelas bahwa sholat tarawih adalah sholat malam, sholat lail itu seperti itu. Kemudian kegiatan tarling itu juga menurut saya juga masih bisa dikatakan penting juga, perlu juga, bagus juga. Intinya juga untuk sarana dakwah gitu ya. Itu bersosial, bisa jadi sambil kita tarling. Itu kalau memang ada dari ini instansi, dari madrasah kita ada tarling, mungkin bisa membagikan paket-paket sembako atau apa ya, bisa dibagikan ke masyarakat, itu kan juga baik. Atau paling tidak kita sedekahnya sedekah dakwah lah gitu ya, petuah-petuah dengan adanya kultum, itu kan sudah merupakan juga merupakan sedekah juga kan gitu, ilmu yang kita berikan ya, itu seperti itu. Karena bisa jadi ada masjid-masjid di daerah yang hanya sekedar sholat itu nggak ada kultumnya itu. Mbak Ica, masjidnya ada kultumnya enggak? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Tapi kan ada masjid-masjid yang lain bisa jadi nggak ada. Cuma sholat tarawih selesai ulang itu kan ada. Nah, dengan kedatangan kita ya itu, atau mungkin juga anak-anak juga bisa membuat sendiri juga nggak apa-apa, misalnya gitu. Membuat taling jurnalis MTS 3 Sragen gitu. Ya nggak apa-apa misalnya gitu. Apa yang bisa diliput kegiatan tarawihnya nanti di YouTube-kan ke kita misalnya gitu, juga bagus juga gitu misalnya seperti itu. Tapi kayaknya kalau seperti kita ini lebih tertarik ke bubernya Pak daripada ke tarling. Iya. Terakhir nih Pak. Iya. Keseruan Ramadan yang udah terasa sampai saat ini tuh apa aja? Nah, menurut kami yang di masyarakat, saya lihat ya tentunya semarak Ramadan di masjid-masjid memang pasti akan berbeda dengan sebelumnya gitu ya, itu pasti ya gitu ya, dari jumlah jamaahnya dan sebagainya itu pasti itu. Tapi tentunya ya apa itu kondisi saat ini yaitu yang kadang mempengaruhi situasi yang ada, yaitu seperti itu. Dengan adanya teknologi semuanya bisa kita lihat kita cari di gadget kita, di HP kita, di laptop kita, sehingga bisa jadi ya memang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita semarak yang dianya agak berbeda sekarang ini, itu seperti itu. Di madrasah kita memang ini kelihatannya masih datar-datar saja gitu ya, belum ada kegiatan yang ada, tapi memang sudah dirancang untuk itu, bagaimana menyemarakkan bulan Ramadan. Nah ini tentunya juga inisiatif kalian itu kita harapkan ada apa semacam ide-ide gitu, ada gerakan yang positif untuk bisa menyemarakkan bulan Ramadan. Itu insya Allah itu menurut kami suatu yang baik
bagaimana saat ini kita bisa mengajak kepada anak-anak kita bagaimana Ramadan ini itu harus kita sambut dengan riang, dengan suka itu, dan dilanjuti dengan ibadah-ibadah yang semaksimal mungkin. Itu harapan kita seperti itu, Mbak Ica. Apa ada pesan Pak untuk para pelajar di luar sana? Ya, pesan saya untuk anak-anakku semuanya, peserta didik MTS 3 Sragen, tentunya harapan kami mari bulan Ramadan ini disambut dengan rasa senang. Kalau sudah senang, maka insya Allah rangkaian Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan ringan. Itu perbanyak amal ibadah, itu manfaatkan waktu-waktu yang ada dengan baik, tidak perlu berhura-hura. Bahkan harapan kami untuk anak-anak semuanya, siswa-siswi MTS 3 Sragen, itu sebagai motor penggerak di masjid dan musolanya masing-masing, memberikan contoh bagi teman-teman yang lain bahwa kalian anak madrasah, sehingga menjadi terlihat dari masyarakat bahwa kalian itu beda dengan yang lain, dan ini menjadi pelopor pergerakan ibadah untuk memakmurkan bulan Ramadan. Itu pesan saya, Mbak Isa. Ya. Terima kasih ya Pak sudah mau menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Saya cukupkan saja. Ya, terima kasih. Ya. Itulah teman-teman podcast kami hari ini. Sekian dari saya, Arzara Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.